Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak Yulia atau Kak YR ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, yang mana pada materi sebelumnya itu kita udah membahas tentang pengertian persamaan kuadrat dan bentuk umum persamaan kuadrat ya adik-adik. Nah, di situ juga ada menentukan nilai ABC dari persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita lanjut, nah terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya, serta tonton video ini sampai habis. Oke, di sini kakak kasih dulu penjelasan sedikit. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat di sini itu sama juga dengan menentukan nilai X yang memenuhi ya. Ini ya kak tambahin. Yang dimaksud dengan menyelesaikan persamaan kuadrat itu sama juga dengan menentukan nilai X yang memenuhi. Nilai X yang memenuhi. Nah, karena persamaan kuadrat berarti ada X-nya pangkat 2 ya adik-adik. Nah, berarti nanti ada X1, ada X2. Nah, tapi kalau persamaan kuadratnya dalam bentuk Y kuadrat, berarti ada nilai Y1 sama Y2. Nah, jadi menyelesaikan persamaan kuadrat itu nilai X-nya itu ada 2 buah ya adik-adik. Nah, atau dengan kata lain di sini, menyelesaikan persamaan kuadrat itu sama juga dengan, nah ini kakak kasih kurung lah ya, nilai X memenuhi X1 dan X2, atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, itu sama ya adik-adik. Menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, jadi nanti ada persamaan kuadrat. Nah, kita disuruh menyelesaikannya, berarti sama juga dengan menentukan nilai X-nya. Atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Atau himpunan penyelesaian persamaan kuadrat ya adik-adik. Oke adik-adik. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, yang mana kita mencari nilai X1 dan X2-nya, di sini kakak bagi menjadi 2 aja ya adik-adik. Nah, yang pertama, kalau nilai A-nya itu sama dengan 1, yang kedua, yang A-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini kakak tambahin, yang pertama, kalau A-nya itu sama dengan 1. Nah, ini diambil dari bentuk umum persamaan kuadrat kemarin ya adik-adik. Nah, yang mana kalau bentuk umumnya itu, nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu kan kemarin ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk cara pemfaktoran yang pertama, nah di sini kita perhatikan nilai A, B, C. A itu yang di depan X kuadrat, ini A-nya sama dengan 1, yang B itu yang di depan X, yang C itu konstantanya ya adik-adik. Nah, di sini adik-adik diminta untuk menentukan 2 buah angka, kalau dia dikalikan, hasilnya itu sama juga dengan C ini. Nah, ini dia dikalikan. Nah, tapi 2 buah angka tersebut kalau dijumlahkan hasilnya sama juga dengan nilai B yang di tengah ini. Jumlah. Nah, berarti dari 2 buah angka itu adik-adik harus sesuaikan hasil kalinya sama dengan nilai C, hasil jumlahnya sama dengan nilai B. Nah, kita cobakan ke beberapa contoh soal ya adik-adik, agar adik-adik lebih memahami cara memfaktorkan dari persamaan kuadrat. Oke, contoh soal. Nah, pertanyaannya di sini, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut, atau tentukan nilai X1 dan X2 dari persamaan berikut, atau tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, itu pertanyaannya sama ya adik-adik. Kita mencari nilai X1 dan X2. Oke, buat aja salah satunya. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Nah, soal yang pertama.
Nah, yang A di sini, yang nilai A-nya itu sama dengan 1 ya, Adik. Nah, di sini Kakak ambil dulu persamaan kuadrat yang ada nilai A, B, dan C-nya. Artinya bentuk umumnya memenuhi semua. Ada A, ada B, ada C. Nah, di sini Kakak punya soal X kuadrat kurang 5X kurang 24 sama dengan 0. Nah, di sini bisa dia dilihat itu nilai A-nya yang di depan X kuadrat ya adik-adik. Nah, berarti nilai A-nya 1, nilai B-nya yang di depan X ini min 5, nilai C-nya konstanta yang di belakang. Nah, boleh ini A di sini 1, yang min 5 ini di tengah-tengah ini nilai B, tandanya jangan lupa dibawa. Kalau dia min 5 berarti negatif 5. Yang di belakang ini nilai C. Nah, kita lanjut jadi adik. Nah, tadi udah kakak jelasin, kita harus cari dua angka. Kalau yang dikalikan hasilnya yang C. Di sini C-nya min 24 ya. Nah, berarti adik cari dua buah angka. Kalau dikalikan itu min 24. Kalau yang di B itu jumlahnya. Berarti kalau dijumlahkan itu hasilnya negatif 5. Nah, silakan adik cari terlebih dahulu angka mana yang memenuhi. Nah, di sini kakak bantu jawab beberapa angka yang kalau dikalikan min 24. Atau minnya ini adik abaikan aja dulu ya. Yang hasil kalinya positif 24. Nah, berarti ada 1 kali 24. Nah, ada 2 kali 12. Nah, berapa lagi adik kalau dikalikan 24? Nah, ada 3 kali 8. Nah, ada lagi enggak adik? Ada 4 kali 6 ya adik. Nah, ada beberapa perkalian. Nah, tapi di sini kalau adik-adik jumlahkan dua angka tersebut, itu akan menghasilkan min 5. Nah, silakan adik-adik lihat di sini. Kalau dijumlahkan yang mempunyai selisih 5 berapa? Nah, kalau cara ngeceknya gini adik-adik. Kalau 1 sama 24, dijumlahin 1 tambah 24 berarti 25. Kalau dikurangin 1 dikurang 24 berarti angka 23. Berarti tidak memenuhi di sini ya. Nah, gitu juga 2 sama 12. Kalau dijumlahin 2 tambah 12 14, kalau dikurangin 2 sama 12 10. Nah, berarti tidak memenuhi. Nah, adik-adik lihat di sini ada 3 sama 8. 3 sama 8 kalau dijumlahin 11. Kalau dikurangin 3 sama 8 5. Nah, ketemu angka 5 di sini ya adik-adik. Nah, berarti itu angka yang memenuhi. 3 sama 8. Nah, baru ada ditentukan nilai minnya. Kalau dikalikan tadi min 24, kalau dijumlahin tadi dia min 5. Nah, coba cek. 3 dikurang 8 atau 8 dikurang 3 yang hasilnya min 5. Nah, ini perlu adik-adik mikir sedikit ya. Supaya dapat min 5, kalau min itu kan kita biasakan bacanya dengan hutang ya. Nah, berarti kalau jawabannya hutang, maka angka yang paling besar itu hutangnya. Nah, adik-adik tambahin aja di sini, 8-nya sama min. Baru adik-adik sesuaikan. 3 dikurang 8. Nah, 3 dikurang 8 berarti min 5 ya adik-adik. 3 dikali min 8 berarti min 24. Nah, sebelum mencari penyelesaiannya atau x-nya, kita buat dulu akar-akarnya ya adik-adik. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat atau faktor dari persamaan kuadrat itu dalam bentuk. Nah, adik-adik tulis saja x sama x terlebih dahulu. X ini sama dengan 0. Nah, baru adik-adik isikan di tengah-tengahnya ini angka yang udah didapat tadi. Ini kan 3 sama min 8 tadi ya. Berarti 3-nya positif, 8-nya min. Nah, di sini tambah 3, yang satunya lagi min dari 8. Nah, untuk meletakkan angka 3 dan 8 ini kalau terbalik juga enggak apa-apa ya adik-adik. Nah, artinya dia akan sama. Adik-adik tulis min 8 dulu, kemudian 3-nya yang di belakang. Itu akan sama juga. Nah, selanjutnya di sini kita mencari penyelesaiannya dari dua buah bentuk ini. Ini kan dikurung yang pertama ini, adik. Nah, ini kan dikurung yang kedua ini. Nah, kita samakan dia dengan 0 masing-masing. Berarti x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan untuk mencari nilai x-nya. Berarti x sama dengan, kalau dia positif 3, pindah jadi lawannya ya adik-adik. Menjadi min 3. Nah, atau dari kurung yang kedua ini adik-adik ambil. X dikurang 8 sama dengan 0, kita samakan dengan 0. Nah, baru kita pindah ruaskan. Berarti X-nya sama dengan, kalau min 8, berarti pindah ruas menjadi positif 8.
Nah, maka ketemu nilai X-nya di sini kan ada 2 buah nih, Adik. Ada min 3 sama 8. Nah, itu dia penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat bisa dalam bentuk X1 sama X2 atau min 3,8. Nah, itu penulisannya ya. Nah, jadi boleh ditambahin aja di sini X1 sama X2-nya. Jadi penyelesaiannya itu X sama dengan min 3 dan X sama dengan 8. Nah, ini dia. Nah, kalau kakak buatkan penyelesaiannya. X1, X2 itu sama juga dengan min 3,8. Terbalik juga letaknya juga tidak apa-apa ya adik-adik. 8, min 3. Nah, itu boleh juga. Nah, sampai di sini jika adik-adik ada yang ragu atau bingung, nah silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut soal yang kedua ya adik-adik. Nah, tadi kakak pakai A, berarti sekarang soal yang B. Pertanyaannya sama. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat atau nilai X1 sama X2-nya. Nah, di sini kakak punya soal X kuadrat dikurang 16X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, silakan ada dilihat nilai A-nya berapa di sini adik-adik. Nilai A itu selalu yang di depan X kuadrat. Nah, di sini di depan X kuadratnya itu nilainya, nah 1 ya. Nah, berarti ini nilai A. Nah, yang di tengah ini ada negatif 16 atau kurang 16, ini nilai B. Yang di belakang ini 15, ini nilai C. Nah, menentukan nilai X1 dan X2 dengan cara memfaktorkan tadi, itu ada yang hasil kali, ada hasil jumlah ya adik-adik. Nah, adik-adik tinggal cari 2 buah angka. Kalau dikalikan, hasilnya sama juga dengan yang C ini di belakang 15. Dikali. Tapi kalau dijumlahkan 2 buah angka tersebut, hasilnya sama juga dengan nilai B-nya, min 16. Nah, ini jumlah. Nah, silakan adik tebak terlebih dahulu. Atau adik perkirakan, yang hasil kali 15 berapa kali berapa aja. Nah, hasil kali 15 ada 1 kali 15. Nah, kemudian 2 kali tidak ada, 3 kali, nah ada 3 kali 5. Nah, ada lagi enggak yang lain adik-adik? Yang angkanya bulat ini biasanya kalau yang memfaktorkan ini. Nah, ada 2 buah. Nah, dari 2 buah perkalian ini, kalau dijumlahkan, itu hasilnya negatif 16. Nah, silakan adik-adik hitung ditambah atau dikurang yang menghasilkan min 16. Nah, misalnya 1 sama 15. Kalau dijumlahin ini 16 ya. Kalau dikurangin 14. Nah, di sini ada angka 16-nya. Nah, kalau 3 sama 5 dijumlahin 8, dikurangin 2. Nah, berarti dia tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi ini ambil adik-adik 1 sama 15. Yang sesuai hasil kali sama hasil jumlah. Tapi di sini hasil jumlahnya ada min 16 adik-adik. Nah, berarti 1 sama 15 itu sama-sama min. Nah, dari tambahin aja di sini min 1 sama min 15. Utang 1, utang 15. Nah, berarti utang adik-adik 16. Nah, min 16. Min 1 kali min 15. Kalau dikalikan hasilnya positif 15. Nah, maka angka yang memenuhi min 1 sama min 15. Nah, tinggal adik-adik tulisin tadi nilai X-nya ada 2, berarti X. Nah, ini sama dengan 0. Nah, letakkan angka yang 2 buah ini di sini masing-masing. Boleh terbalik. Satunya dulu baru 15 atau 15-nya dulu baru 1 ya, adik-adik. Nah, ini min 1 sama min 15. Nah, baru adik-adik cari penyelesaiannya dengan menyamakannya dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan, nah ini adik-adik pindah ruaskan. Kalau min 1 pindah ruas menjadi positif 1. Nah, tinggal rubah tanda aja ya adik-adik. Nah, atau yang kedua di sini X kurang 15 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, nah kita pindah ruaskan juga. Min 15 pindah menjadi 15. Nah, berarti penyelesaiannya di sini atau akar-akarnya, nah X1 sama X2-nya ya tadi adik. X1, X2 itu sama juga dengan 1,15. Nah, itu dia adik-adik akar-akarnya. Nah, kita lanjut soal yang C ya adik-adik. Yang C di sini bentuknya, kalau bentuk
persamaan kuadratnya itu ada yang bernilai 0, B-nya yang 0 atau C-nya yang 0 ya adik-adik. Nah, di sini kakak punya soal X kuadrat dikurang 10X sama dengan 0. Nah, pertanyaannya sama dengan yang tadi. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat atau nilai X1 sama X2-nya ya adik-adik. Nah, berarti nilai A-nya di sini di depan X kuadrat. Kalau tidak ditulisin, ini nilainya 1. Yang di depan X ini nilai. Nah, B ya adik-adik. Ini A, ini B. Sementara nilai C-nya yang konstanta. Nah, kalau konstantanya tidak ada, berarti nilai C-nya itu sama juga dengan 0. Nah, cara pemfaktoran tadi, adik-adik disuruh mencari dua buah angka. Kalau dikalikan, itu hasilnya sama juga dengan angka yang C-nya, 0. Ini hasil kali. Sementara hasil yang di tengah, yang di depan X ini sebagai hasil jumlah. Kalau dikalikan dia 0, kalau dijumlahkan dia min 10. Kalau dikalikan 0 itu pasti angkanya 0 ya adik-adik. 0 dikalikan dengan berapapun hasilnya sama juga dengan 0. Nah, yang hasil kalinya 0, hasil jumlahnya min 10. Nah, ya udah adik-adik ambil aja angka ini langsung. 0 sama min 10. 0 sama min 10. 0 dikali min 10, 0. 0 dikurang 10, min 10. Nah, berarti angkanya sesuai ya adik-adik. Nah, 0 sama min 10. Nah, ini lebih gampang memfaktorkannya karena pengalinya 0. Nggak perlu dicari angka lain ya adik-adik. Nah, maka untuk membuatkan faktornya sama juga dengan X. X-nya ada 2 buah, kita samakan dengan 0. Nah, adik-adik kasihkan angkanya atau tuliskan angkanya tadi di sebelah X-nya tadi. 0 boleh tambah 0, ini boleh min 10. Tambah 0 atau min 0 itu akan sama juga ya adik-adik. Nah, berarti X-nya yang pertama sama dengan, nah ini kita samakan aja dengan 0. X yang kedua, X dikurang 10 sama dengan 0, berarti X sama juga dengan min 10, kita pindah ruaskan menjadi positif 10. Nah, karena nilai min 0 itu tidak ada, berarti 0 itu kita anggap positif ya adik-adik. Min 0 sama juga dengan 0. Maka nilai X-nya di sini 0 sama min 10. Nah, bisa adik-adik buatkan penyelesaiannya atau dalam bentuk X1 sama X2-nya yaitu 0, min 10. X1, X2 itu sama juga dengan 0,10. Atau 10,0 ya adik-adik. Atau 0 dan 10. Nah, di sini kakak lupa tanda ataunya, atau. Berarti X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 10. Bagaimana? Gampang kan adik-adik? Oke adik-adik, nah kalau yang tadi nilai C-nya yang 0, nah sekarang bagaimana kalau nilai B-nya yang 0? Nah, ini kakak tambahin soal yang D ya adik-adik. Nah, soal D. Di sini kakak punya soal Y kuadrat dikurang 64 sama dengan 0. Nah, adik-adik lihat nilai A-nya di sini. A itu selalu yang di depan Y kuadrat. Nah, berarti ini 1 ya adik-adik. Nah, A. Nilai B itu yang di depan Y-nya. Di sini tidak ada. Berarti nilai B-nya sama juga dengan 0. Sementara yang min 64 di sini konstantanya. Kalau konstanta itu nilai C. Nah, berarti di sini B-nya yang 0. Nah, kita udah tahu tadi, kita harus mencari dua buah angka. Kalau dikalikan itu hasilnya yang C. Nah, berarti ini untuk yang kali ya, adik-adik. Tapi kalau dijumlahin, hasilnya sama juga dengan nilai B-nya. Nah, dijumlahin dia 0, dikalikan dia negatif 64. Nah, silakan adik-adik cari dua buah angka. Kalau dijumlahkan 0. Nah, di sini adik-adik lihat kata kuncinya. Kalau penjumlahan 0, berarti dia mengurangkan dengan bilangan dia sendiri ya adik-adik. Nah, misal 2 kurang 2, 0. 5 kurang 5, 0. 7 kurang 7, 0. Nah, gitu. Tapi di sini hasil kalinya min 64. Nah, silakan adik-adik coba terlebih dahulu. Yang hasil kali 64, adik-adik tebak dua buah angka. Berarti itu bisa 8 kali 8. Nah, 8 kali 8, 64. Tapi kalau dijumlahin dia 0. Nah, berarti 8 kurang 8. Nah, kasih min di salah satu angkanya.
Nah, maka angka ini itu yang dibuatkan ke dalam bentuk pemfaktorannya. Nah, cara membuat pemfaktorannya yang tadi, nah tulis Y-nya ada 2 buah dulu ya adik-adik. Berarti Y sama dengan 0. Nah, letakkan angkanya yang tadi 8 sama min 8. Berarti positif 8 1, yang min 8-nya 1. Nah, baru adik-adik pindah ruaskan. Y ditambah 8 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 8 positif kalau pindah menjadi negatif 8 ya adik-adik. Nah, yang kedua Y dikurang 8 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan min 8 pindah jadi 8. Nah, maka penyelesaiannya atau Y1 sama Y2-nya yang ini. 8 sama min 8. Y1, Y2. Nah, 8 dan min. Nah, itu dia penyelesaiannya. Sama dengan angka yang pertama didapat itu ya adik-adik. Nah, seandainya ada adik-adik yang ragu atau bingung, nah silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, kalau tidak boleh share juga ke teman-temannya. Mudah-mudahan materi ini nanti bermanfaat bagi teman-teman. Nah, sudah 4 soal yang kita bahas ya adik-adik. Nah, gimana? Udah paham belum adik-adik? Mudah-mudahan paham ya dengan yang kakak jelasin. Oke, kita lanjut. Soal E. Nah, di sini kakak punya soal yang bentuknya di situ kalau nilai X-nya letaknya negatif. Nah, 21 kurang 20X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau ada dilihat di sini itu nilai A yang di depan X kuadrat jadi adik. Nah, di sini ada negatif dan di sininya ada angka 1. Berarti negatif 1 ini nilai A-nya. Nilai B-nya yang di tengah-tengah, min 20, ini nilai B. Nilai C-nya yang di belakang, ini nilai C yang konstanta. Nah, di sini A-nya kan tidak sama dengan 1 ya adik-adik. A-nya min 1. Nah, bentuk A min 1 ini bisa kita rubah menjadi A-nya sama dengan 1. Dengan cara kita hilangkan minnya ya adik-adik atau kita hilangkan negatifnya. Nah, cara menghilangkan negatif berarti kita kalikan dengan negatif. Nah, ayo kita coba. Ini sama-sama dikali dengan min 1. Atau sama-sama dikali dengan min. Nah, adik-adik susun persamaan kuadratnya seperti bentuk umum. X kuadratnya di depan, kemudian yang X-nya di tengah, kemudian konstantanya yang di belakang ya adik-adik. Nah, min X kuadrat adik-adik kalikan dengan min. Min kali min positif, berarti menjadi X pangkat 2. Kemudian min 20X adik-adik kalikan dengan min. Min kali min positif, berarti tambah 20 X. Nah, kemudian 21 kalikan dengan min. Konstantanya di belakang. Berarti min 21 sama dengan 0 dikali min. Nah, berarti 0 juga ya adik-adik. Nah, kalau persamaannya udah seperti ini, karena ini kan nilai A-nya udah sama dengan 1 nih adik-adik. Nah, udah di depan 1. Ini nilai A. Nilai B-nya 20, nilai C-nya 20, min 2. Nah, di sini Dedek cari 2 buah angka. Kalau dikalikan, hasilnya sama juga dengan nilai C ya, Dedek. Nah, ini hasil kalinya min 21. Tapi kalau adik-adik jumlahin 2 angka tersebut, hasil jumlahnya itu nilai B, 20. Nah, ini untuk jumlah. Nah, silakan adik-adik coba. Yang hasil kali 21, berarti bisa 1 dikali 21. Nah, ada lagi adik-adik. Tidak ada ya, berarti hasil kalinya cuma 1 buah ini. Nah, kalau dijumlahin di sini menjadi 20. Nah, kira-kira di mana minnya dia diletakin? 1 kurang 20 atau 1 kurang 21 atau 21 kurang 1? Nah, berarti minnya di 1 ya, Dedek. Ini angkanya yang diambil, min 1 sama 21. Kalau dikalikan min 21, kalau dijumlahin 20. Nah, maka penyelesaiannya sama juga dengan, nah, ada dituliskan X-nya 2 buah terlebih dahulu. X sama dengan 0. Nah, isikan angka yang udah didapat tadi. Min 1 sama positif 21. Nah, ambil salah satunya ya adik-adik. X dikurang 1 yang pertama, ini sama dengan 0. Berarti X sama juga dengan, nah, adik pindah ruaskan. Kalau dia min 1, pindah menjadi positif 1. Nah, atau yang kedua dari kurung yang ini. X ditambah 21 sama dengan 0. Berarti X sama dengan positif 21 pindah menjadi min 21. Nah, di sini udah ketemu akar-akar atau penyelesaian dari persamaan yang nomor E, yaitu 1 sama min 21. Atau penulisannya X1, X2.
Nah, ini boleh salah satu aja ya, boleh terbalik juga. 1, min 21. Nah, itu dia, adik-adik. Nah, bagaimana? Seandainya adik udah bisa tentang pemfaktoran persamaan kuadrat yang nilai A-nya sama dengan 1. Nah, boleh adik-adik cobakan sendiri ke soal yang F ya. Nanti hasilnya adik-adik komen di kolom komentar. Nah, di sini kakak punya soal X kuadrat dikurang X dikurang 72 sama dengan 0. Nah, silakan adik ditemukan berapa nilai X1 sama X2-nya. Oke adik-adik, nah itu tadi materi kita tentang pemfaktoran persamaan kuadrat yang mana nilai A-nya sama dengan 1 ya adik-adik. Nah, tunggu video kakak yang lainnya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Jika ada yang ragu, nah silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.